Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 3 dan 4 ya. Tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, dengan menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuknya dalam teks pendek yang dibacakan, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuknya dalam teks pendek yang dibaca dengan percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati teks percakapan, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengidentifikasi cara menggunakan alat dan bahan menggambar, siswa dapat menggambar imajinatif berdasarkan pengalaman atau benda yang dilihat dengan benar. Nah, sekarang diperhatikan di situ ayo membaca ya, kalian juga bisa membacanya. Di buku paket juga ada, kalian bisa membuka dan membacanya. Lomba tenis meja cilik. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Lomba dilakukan antar kelas 2 SD sekecamatan. Beni mewakili sekolahnya. Lomba dilaksanakan di sekolah Beni. Ia mendapatkan dukungan dari teman dan gurunya. Beberapa teman Beni seperti Udin, Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Mai memberikan dukungan kepada Beni dari tribun. Teman Beni didampingi oleh guru kelasnya. Beni menangkis serangan dari lawan mainnya. Bola pingpong hampir saja mendarat di bat Beni. Sementara ini, lawan mainnya sedang bersiap-siap menangkis balik serangan dari Beni. Ketika Beni melepaskan serangan balik, langsung ditangkis balik oleh lawannya dengan gagah. Namun, bola pingpong menyangkut di net. Poin untuk Beni, ia menang. Selanjutnya di situ ada beberapa kata tadi ya. Kita belajar tentang makna kata. Apa itu makna? Makna itu adalah arti ya. Makna itu sama dengan arti. Nah, di situ ada kata tribun. Dilihat kata tribun, maknanya yaitu kawasan duduk. Ada kata bat. Bat di situ maknanya raket tenis. Selanjutnya ada net. Net yaitu pembatas meja tenis yang ada di tengah. Terus kata cilik, cilik artinya kecil. Terus ada kata poin. Poin itu artinya skor berupa angka yang diperoleh pemenang. Selanjutnya, perhatikan teks percakapan di bawah ini. Dilihat teks percakapannya. Banyak skor yang diperoleh Beni sejak babak penyisian sampai akhir permainannya adalah 45 poin. Jika Beni melalui babak penyisian, semifinal, dan final, berapakah skor yang diperoleh Beni setiap babak? Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Diperhatikan di situ. Beni memiliki 45 poin. Terus dia melewati 3 babak. 3 babak tadi ada babak penyisian, ada babak semifinal, juga ada babak final. Jadi 3 babak. Nah, sekarang 45 dibagi 3. Caranya diperhatikan di situ. 45 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 sampai hasilnya 0 ya. Sampai hasilnya 0. Kalau sudah hasilnya 0, kita tinggal menghitung pengurangan 3-nya. Dilihat pengurangan 3-nya ada berapa? Ya, kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi pengurangan 3-nya ada 15, sehingga 45 dibagi 3 adalah hasilnya 15. Bisa dipelajari ya. Selanjutnya diperhatikan, di situ ada contoh. Contohnya juga bisa dibaca. Tribun barat terdiri atas 32 tempat duduk. Tiap baris terdiri atas 8 tempat duduk. Berapakah banyak baris di tribun barat? Nah, penyelesaiannya bagaimana? Sama seperti tadi ya, yaitu 32 dibagi 8. 32 dibagi 8, bagaimana cara pengurangannya? Diperhatikan, 32 dikurangi 8 dikurangi 8 sampai hasilnya 0. Coba kita hitung bareng-bareng ya. 32 dikurangi 8, hasilnya 24. Kok masih 24 belum 0, berarti kita kurangkan lagi 8. Jadi 24 dikurangi 8 hasilnya 16. Ya, 16, masih 16, berarti masih kita kurangkan lagi dengan 8. 16 dikurangi 8 hasilnya 8. Belum 0, jadi kita kurangkan lagi sampai 0 ya. Dikurangkan lagi 8, hasilnya 0. Nah, kalau sudah 0, kita tinggal menghitung pengurangan 8-nya tadi berapa kali. Dilihat di sini pengurangan 8 ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 kali pengurangan 8. Jadi 32 dibagi 8 hasilnya 4 ya. 32 dibagi 8 hasilnya 4. Selanjutnya lihatlah gambar berikut. Dilihat gambarnya ya. Di situ ada gambar jam. Itu gambar imajinatif ya. Terserah kalian kalau mau menggambar gambar imajinatif, itu gambar hayalan kalian. Nah, alat dan bahan yang bisa digunakan yaitu buku gambar, pensil, pensil warna, penggaris, dan karet penghapus. Nah, kalian bisa menggunakan semua alat dan bahan yang ada di sekitar kalian. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 4 ya. Di pembelajaran 4 di situ ada sebuah cerita lagi ya, bermain bola kertas. Di lapangan sekolah, Benny sedang asik bermain bola kertas. Bola kertas dibuat dengan cara meremukkan kertas bekas. Kertas yang telah dibulatkan akan diikat dengan karet gelang. Permainan bola kertas terdiri atas 2 tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Tiap tim yang menang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Benny sedang memegang bola kertas. Ia harus melemparkan bola kertas ke arah lawannya. Benny melemparkan bola kertas ke arah beberapa lawan yang sedang menyusun batu yang berserakan. Salah satu dari tim lawan, Edo, berusaha menyepak bola kertas yang dilemparkan Benny. Jika bola berhasil disepak, tidak terhitung sebagai keberhasilan bagi tim yang melempar. Nah, sekarang ada pertanyaan. Bagaimana cara melakukan permainan bola kertas? Nah, tadi kalian sudah membacanya dan sudah mendengarkan yang dibaca Ustazah. Ya, jadi bagaimana cara melakukan permainan bola kertas?
Jawabannya apa ya kira-kira ya? Cara melakukan permainan bola kertas adalah permainan bola kertas terdiri atas dua tim ya. Caranya dibagi menjadi dua tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Tim yang menang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lainnya. Nah, itu bisa dipelajari juga ya. Selanjutnya, benda yang termasuk benda padat, cair, dan gas. Di materi kemarin kita sudah belajar tentang benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, sekarang kita sebutkan contoh-contohnya. Untuk mengingat ya, kita sebutkan contoh-contohnya. Benda padat. Benda padat itu adalah benda yang dapat kita pegang atau benda yang jika dipindah ukurannya akan selalu tetap. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan ada meja, ada kursi, ada papan tulis, ada apa lagi? Ada pensil, ada tas atau apa saja yang bisa kita pegang. Selanjutnya, kalau benda cair ya, benda cair itu benda yang berubah sesuai dengan apa? Sesuai dengan wadahnya. Contohnya apa? Air, minyak, kecap, sirup, dan lain-lain ya. Kalian bisa menyebutkannya sendiri. Selanjutnya ada benda gas. Nah, sekarang contoh benda gas yaitu udara dalam balon. Ya, udara yang ada di dalam balon atau udara yang ada di dalam ban sepeda. Selanjutnya di situ ayo membaca. Ya, dibaca. Ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, begini caranya ya. Saat saya memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya, terdapat 2 pada setiap kantong plastik. Jika dibalik, sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan 2 bola kertas setiap kantong. Kalimat matematikanya menjadi 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 karena 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, sekarang ada contoh. Diperhatikan contohnya ya. Ubahlah ke dalam bentuk perkalian. Di situ sudah ada soalnya. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Bagaimana tadi? 10 dibagi 5 sama dengan 2 karena 2 kali 5 sama dengan 10. Diperhatikan di sini, 10 dibagi 5 sama dengan 2 karena 2 kali 5 itu sama dengan 10. Nah, untuk pelajaran perkalian kalian bisa menghafal ya. Kalau kalian bisa perkalian, hafal perkalian, insya Allah kalau pembagian akan bisa juga. Selanjutnya, selain 2 kali 5 sama dengan 10, bisa ditulis juga 5 kali 2 sama dengan 10 ya. Bisa ditulis juga 5 dikali 2 sama dengan 10. Tinggal dibolak-balik ya. Selanjutnya diperhatikan di situ ada soal lagi. Ubahlah ke dalam bentuk perkalian. 12 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Karena ya,
12 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Karena, nah kita cari dulu 12 dibagi 3 itu hasilnya berapa? Ya kita jawab bareng-bareng ya. 12 dibagi 3 itu sama dengan 4 ya. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Karena titik-titik kali titik-titik sama dengan titik-titik. Titik-titiknya harus diisi dengan apa? Tadi ya tinggal membalik ya. Jadi titik-titiknya diisi dengan 3. Berarti 3 kali berapa? 3 kali 4. 3 kali 4 sama dengan berapa di sini? 3 dikali 4. Angka berapa yang belum ditulis? Angka 12. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Atau bisa ditulis juga dengan berapa? 4 dikali 3 sama dengan berapa? 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, kalian bisa pelajari itu semua ya. Nah, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.